Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hendro Dwi Saputra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pengantar menulis ilmiah. Apakah menulis ilmiah itu sulit? Tentu banyak jawaban yang kalian kemukakan. Bisa sulit, bisa mudah, bisa menjadi hal yang sangat menakutkan, dan lain sebagainya. Tapi perlu kalian ketahui, menulis itu adalah sebuah keterampilan dan harus diasah, sehingga memerlukan ketekunan agar kita bisa terampil dalam menulis. Menulis ilmiah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami, memiliki wawasan apa itu karya ilmiah dan bagaimana tata cara penulisannya. Mengapa kita harus menulis ilmiah? Yang pertama, memudahkan kita dalam pemahaman. Yang kedua, menyajikan informasi secara runtut. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir, meningkatkan daya ingat. Setelah kita mengetahui apa itu menulis ilmiah, sekarang kita akan mempelajari apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran seseorang yang didapat dari hasil wawancara, hasil pengamatan, laporan penelitian terdahulu, yang dibuat dengan menggunakan metodologi yang sudah baku. Ini adalah ciri-ciri karya ilmiah. Setidaknya ada 9 ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, bersifat reproduktif. Yang kedua, tidak ambigu. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, memiliki kohesi. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Yang keenam, sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang ketujuh, bersifat objektif. Yang kedelapan, menggunakan kalimat-kalimat efektif. Dan yang terakhir, bersifat dekoratif. Ciri yang pertama yaitu reproduktif. Karya ilmiah harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan penulisnya. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Ciri yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Jadi, karya ilmiah itu dapat langsung diterima oleh pembacanya. Ciri yang ketiga yaitu tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak melibatkan perasaan penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku meliputi aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembaca bingung. Yang kelima, sesuai dengan kaidah keilmuan. Bertujuan untuk menunjukkan bahwa penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang ilmu yang dikaji. Penggunaan istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Selanjutnya yaitu kohesi. Karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan bersifat straightforward. Maksudnya, tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagiannya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Ciri ketujuh yaitu objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisannya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisis yang dilakukan. Selanjutnya, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Tujuannya agar pembaca lebih mudah memahami substansi karya ilmiah tersebut. Penggunaan kalimat tidak efektif akan membuat pembaca menjadi bingung.
Ciri yang terakhir yaitu bersifat dekoratif. Penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna agar tidak membuat bingung pembacanya. Berikutnya adalah tujuan menulis karya ilmiah. Yang pertama, sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran kita. Yang kedua, membuktikan atau menumbuhkan etos ilmiah kita. Yang ketiga, sebagai sarana membagi informasi yang ada pada diri kita sebagai penulis kepada pembaca. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang kita miliki. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar. Berikutnya adalah manfaat menulis karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan diri kita dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, kita sebagai seorang penulis memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, dapat memperluas cakrawala pengetahuan kita. Yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengantar menulis ilmiah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.